masih bisa melaksanakan ibadah kita melalui live streaming. Hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami dapat kembali melaksanakan ibadah kami walaupun melalui live streaming. Kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama nyanyikan Bapa, Ku Datang Padamu.
siapkan hati kita dan nyanyikan Jangan Pernah Menyerah. Yesus, terima kasih kami sudah melaksanakan puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya apapun yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman. Dan kiranya firman itu bisa tertanam dalam lubuk hati kami, agar kami bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, senang dong hari ini bisa ibadah. Oke, kita ibadah ya, tetap ibadah tapi melalui online. Oke, jadi karena hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita buka Alkitabnya. Oke, kita buka Alkitabnya di Keluaran 20 ayat 12. Kemudian nanti akan ada kita baca di 1 Samuel ya. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17 dan juga 22 sampai 36. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Oke, yang pertama kita baca dulu Keluaran 20 ayat 12. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, bisa baca kan? Oke, bacanya yang kuat ya. Ready? Go. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, ini adalah temanya ya. Tema kita hari ini adalah tentang orang tua. Oke, semua punya orang tua, ya kan? Jena punya orang tua, ya kan?
Kemudian siapa lagi? Devin punya orang tua, Justin punya orang tua, Miss Dika punya orang tua nggak? Punya. Oke, jadi semua orang punya orang tua. Oke, di sini dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini adalah salah satu perintah Tuhan. Oke, jadi sebelum kita lanjut, Miss Dika mau review lagi, mau ingatin lagi yang minggu lalu ya, kalau nggak salah ya, dengar atau udah cerita tentang 4 perintah Allah sebelum ini. Oke, ya, yang pertama adalah ya perintah Allah. Yang pertama ada yang ingat apa? Jangan ada padamu Allah lain. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Kemudian yang kedua, Jangan membuat patung. oke, jangan membuat bagi patung yang menyerupai apapun. Oke, yang ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. oke, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, Putuskanlah hari Sabat. ya kuduskanlah hari Sabat. Dan yang kelima adalah, ada yang tahu nggak? Yang kelima adalah hormati ayahmu dan ibumu. Oke, jadi ini yang kelima, hormati ayah dan ibumu. Jadi kenapa kita perlu menghormati orang tua? Ya, kenapa kita perlu menghormati orang tua? Kita akan lihat bagaimana ya pentingnya menghormati orang tua. Oke, coba kita buka 1 Samuel. Devin bisa buka 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Oke, coba kita baca ayat 12 sampai 17. 1, 2, 3. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang bersila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para iman terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas sambil diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah orang memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Ayat 17, baca yang kuat ya. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Oke, jadi di dalam Samuel ini ya, ini adalah tentang keluarga si Eli. Oke, jadi keluarga si Eli, di mana si Eli ini mempunyai 2 orang anak. Mempunyai berapa anak? 2. Oke, namanya adalah Hofni dan juga Pinehas. Oke, coba siapa namanya? Hofni dan Pinehas. Oke, ya, di situ di dalam 1 Samuel, oke, bagaimana anak-anak si Eli ini adalah imam yang bertanggung jawab di Bait Allah ya. Mereka pelayanan ya, mereka di sana sebagai imam. Tetapi ya mereka melakukan hal yang tidak Tuhan sukai. Oke, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke. Coba kalian lihat lagi di ayat 12
ayat 12 ayat 11. Oke, ayat 11 itu kan dibilang menjadi pelayan Tuhan. Oke. Jadi si anak-anak si Eli ini mereka juga sebagai imam ya, sebagai pelayannya Tuhan. Kemudian, oke. Nih, sini ya. Ini kan tuh Eli ya, ini mereka menjadi pelayan Tuhan. Oke. Mereka menjadi pelayan Tuhan, tetapi mereka tidak obey. Oke. Mereka tidak obey. Karena kenapa ya? Mereka tidak obey dan mereka melakukan hal yang jahat di mata siapa? Mata Tuhan. Oke. Kemudian setelah itu, setelah mereka melakukan kesalahan, ya anak-anak si Eli melakukan kesalahan, menurut Devin, kalau kamu membuat kesalahan, mami marah atau tidak? Hah? Marah, ya. Jadi ketika si Hofni sama si Pinehas itu membuat kesalahan, si Eli itu sangat sedih, ya. Dia sedih. Tuh, bisa lihat nggak? Tuh, mukanya kalau sedih gimana? Ayo, mukanya kalau sedih gimana? Hahaha gitu. Enggak. Mukanya kalau sedih gimana, Jena? Gini ya. Enggak ya, jadi kalau sedih murung, oke, enggak senang. Setelah itu, ya di sini setelah si anaknya si Eli itu membuat kesalahan, ya, kemudian si Eli sedih dan apa yang terjadi? Tuhan gimana? Tuhan marah nggak? Tuhan marah nggak? Marah ya. God punish Eli's son. Jadi Tuhan itu menghukum anaknya si Eli. Ya, anaknya si Eli siapa tadi? Hofni dan Pinehas. Oke. Kemudian setelah Tuhan menghukum, ya, setelah itu Tuhan menghukum dan juga Tuhan mengirimkan pesan, ya, mengirimkan pesan kepada siapa? Kepada si Eli, ya. Ya, Tuhan mengirimkan pesan kepada si Eli bahwasanya si Eli itu dan anak-anaknya akan dihukum. Oke. Maka tidak ada alasan untuk mereka bebas dari hukuman Allah, ya. Setelah setelah si anaknya si Eli itu berbuat jahat di mata Tuhan, ya, berbuat kejahatan yang jahat di mata Tuhan, maka nggak ada lagi mereka nggak bisa bebas dari hukuman, oke? Dan mereka dengan sengaja melawan Tuhan, maka hukum Tuhan Allah akan menimpa mereka. Dan di ayat di dalam 1 Samuel ini sudah dibilang tadi bahwasanya Tuhan akan menghukum si Eli dan juga kedua anaknya. Di dalam 1 Samuel, coba lihat lagi 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 35 itu adalah tentang nubuatan Eli dan kaum keluarganya. Kemudian di ayat 29, coba lihat ayat 29. Oke. Di situ dibilang, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajianku untuk umatku Israel, ya. Di situ si Eli harus mempertanggungjawabkan perbuatan anak-anaknya. Oke. Kemudian di ayat 35, coba Justin baca ayat 35. Baca yang kuat ya. 1, 2, 3. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Oke, ya. Jadi di situ setelah Tuhan
yang dikasih oleh Tuhan. Oke. Tapi sebelum itu, apakah setelah si anaknya itu melakukan kesalahan, orang tuanya si Eli itu menegur nggak? Menegur anak-anaknya nggak? Menegur anak-anaknya, ya. Jadi orang tua atau si Eli itu menegur anak-anaknya, ya, menyuruh anak-anaknya untuk berhenti berbuat yang tidak benar. Oke. Tetapi mereka tidak obey, ya. Tetapi mereka tidak obey. Setelah mereka tidak obey, ya, makanya tadi dibilang Tuhan akan memberikan hukuman. Di ayat yang di 1 Samuel 4, coba lihat 1 Samuel 4 ayat 11. Oke. Udah? Dapat? Situ dibilang, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas, ya. Jadi setelah mereka membuat kesalahan, ya, mereka tidak obey sama orang tua dan mereka tidak obey sama Tuhan, maka Tuhan menghukum dengan apa? Mereka gimana? Tewas, ya. Mereka meninggal. Jadi kita harus tahu bahwasanya melanggar perintah Tuhan, oke, akan membuat keluarga kita akan membuat keluarga berantakan, ya, akan membuat masalah, ya. Kadang kita juga nggak ngerti kenapa sih, oh mami saya mau mainan ini, tapi saya udah berdoa kenapa nggak dikasih sama Tuhan, gitu ya. Ya, kenapa apa yang kita harapkan, apa yang kita minta padahal kita udah berdoa, ya, tidak dikasih, ya, Tuhan tidak kasih sama kita. Yang penting adalah kita percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik. Oke? Kita bisa melihat hal yang mirip terjadi pada orang tua kita. Orang tua akan membuat sesuatu keputusan yang baik untuk kebaikan kita. Oke? Jadi kalaupun kalian minta, oh mau mainin mobil-mobilan, ya, maminya nggak kasih, bukan berarti maminya nggak sayang. Oke, maminya tahu yang terbaik buat anaknya, ya. Jadi sama seperti Tuhan. Oke, Tuhan tahu yang baik buat umatnya. Kemudian, ya, ingat ya, kita harus tahu bahwa keputusan Tuhan itu sempurna. Oke, jadi gak ada janji Tuhan yang terlambat. Ya, Tuhan tak pernah bohong, oke? Ya, terkadang orang tua membuat kesalahan, tetapi kita harus hormat kepada orang tua, oke? Jadi meskipun kadang, oh mami ini tadi bilangnya ini, kok nggak jadi, gitu ya? Tetap kita harus hormat, ya, bukan karena orang tua salah sedikit aja. Ah, mami kan tadi kayak gitu, jadi saya nggak mau lagi lah taat sama mami, no. Ya, jadi kita harus tetap hormat dan taat pada orang tua. Oke, jadi sekali lagi kita harus taat, menghormati orang tua. Kemudian apalagi? Percaya bahwa Tuhan memiliki, ya, punya rencana yang baik buat kita. Tuhan punya rencana yang sempurna. Oke? Coba di akhirnya kita lihat di Efesus 6 ayat 1. Oke? Coba kita baca ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi intinya kita harus taat sama orang tua, ya, kita harus hormat sama orang tua karena orang tua tahu yang terbaik buat kita. Dan juga kita harus tetap percaya sama
Tuhan, karena janji Tuhan itu sempurna, ya. Rencana Tuhan itu sempurna bagi kita. Kemudian ayat hafalannya, ya, ayat hafalannya dibuka di Keluaran 20 ayat 12 tadi. Keluaran 20 ayat 12. Udah? Coba. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, ulang lagi ya. Jena, ikut ya, ulangin Miss Nike. Oke? Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, ya. Jadi itu adalah perintah Tuhan yang ke-5. Yang pertama tadi apa? Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Oke, itu aja untuk hari ini. Kita berdoa. Berdoa, tutup mata, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami baca Tuhan. Kiranya apapun yang firman-Mu katakan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat aplikasikan sehingga hanya Engkau yang dipermuliakan. Bantu kami Tuhan untuk selalu taat kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka dan juga Engkau memberkati negara ini Tuhan, sehingga semua masalah yang ada sekarang Tuhan bisa dapat terselesaikan dengan cepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oke, sekarang kita akan masuk ke activity ya. Jadi nanti anak kecil yang kelas kecil akan dapat seperti ini satu, dan juga yang seperti ini. Oke, gimana cara buatnya? Yang pertama kita akan gunting. Oke, ini digunting. Tapi ini jangan ini ya, ikuti aja polanya. Kemudian setelah itu jadinya seperti ini. Oke, setelah itu yang kedua, ini juga digunting. Oke, ini digunting dan jadinya seperti ini. Oke, setelah digunting, ini kan ada tanda X dan juga di sini ada tanda X. Oke, kalian bisa menggunakan tali ya. Jadi nanti di sini dibolongin, pakai pensil juga boleh. Terus juga di sini X-nya dibolongin. Kemudian nanti dihubungkan. Oke, bisa di sini taruh menggunakan tali boleh atau menggunakan apa aja boleh. Kemudian jadinya seperti ini. Oke. Oke, ini untuk yang kelas kecil. Yang kelas sedang akan dapat satu seperti ini dan satu seperti ini. Oke, caranya gimana buatnya? Di sini ada sudah dibuat katanya cut, jadi harus digunting. Ini garis hitamnya digunting. Oke, tapi jangan kelewatan ya. Sampai hitamnya aja digunting, atau minta bantuan orang tua juga boleh, CC juga boleh. Ini juga digunting. Kemudian yang ini juga digunting. Ini digunting
digunting. Oke, jadinya seperti ini ya. Dan juga yang ini, jadinya digunting seperti ini. Oke. Setelah itu, gimana cara buatnya lagi? Oke, yang ini kita masukin. Oke, jadi hasilnya seperti that's instruction number 5. Oke, itu untuk yang kelas sedang ya. Yang kelas besar. Yang kelas besar pertama akan dapat ini. Oke, ini dan juga di belakangnya ada discussion atau diskusi. Oke. Kemudian juga akan dapat seperti ini, nanti tabnya kosong ya. Ini ada 2. Oke, yang pertama kalian harus color dulu. Di sini kan ada titik-titik nih, yang ada pokoknya yang ada titiknya itu di color ya. Terserah kalian mau colornya warna apa saja, di color. Kemudian setelah selesai di color, kalian jawab. Oke, what does this mean? Apa maksudnya ini? Yang pertama, look up the Ephesians 6 verses 1 to 3. Ya, kalian lihat di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dari situ kalian bisa jawab pertanyaannya. Kemudian di sini, we must blame our parents. Jadi kita harus ngapain orang tua. Oke, itu bisa dilihat jawabannya di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Kemudian dari cerita yang Miss udah ceritain di sini, did Hophni and Phinehas respect their father? Apakah si Hophni dan si Phinehas itu taat sama orang tuanya? Ya, bisa kalian lihat atau buka Alkitab di 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Di situ ada, bisa kalian cari jawabannya yes atau no. Oke, jadi kalian tinggal checklist. Kalau mereka taat sama orang tua, kalian checklist yes. Kalau dia tidak taat, ya tinggal checklist no. Kemudian selanjutnya, did their action make their father happy? Apakah perbuatan mereka itu menyenangkan hati orang tuanya? Ya, apakah membuat orang tuanya senang? Ya, bisa juga kalian akan cari jawaban dari 2 Samuel tadi. Ya, kalau mereka melakukan perbuatan yang menyenangkan orang tua, ya check yes. And if not, ya kalau tidak, kalian checklist no. Kemudian yang terakhir, did their action make God happy? Ya, apakah perbuatan mereka menyenangkan hati Tuhan? Ya, balik lagi ke 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25. Kalau menyenangkan hati Tuhan, checklist yes. Kalau tidak, checklist no. Oke, sekarang setelah ini selesai, oke, kita ke halaman berikutnya. Oke, yang ini oke, kalian biarkan dulu. Kita ke sini. Oke. Nanti ini kan ada garis-garis nih, garis-garis titik-titik, garis-garis putus. Itu kalian lipat jadi seperti ini. Oke. Ini akan ada 2. Di sini ya. Kalian bisa kasih lem. Oke, baru nanti kalian tempel di sini. Gimana cara tempelnya? Yang pertama adalah kita lipat 2 dulu. Oke, lipat 2. Oke, jadi lipat. Setelah itu, yang ini tadi kan udah dikasih lem.
kita lem di sini. Satu dan juga di sini satu. Setelah di lem, kalian buat di sini gambar smile atau muka senyum. Oke, di sini muka senyum. Kemudian di sebelahnya lagi muka sedih. Dan di atas ini kalian tulis, kalau di muka senyum kalian tulis obedience atau taat, ketaatan. Kemudian di muka yang sedih kalian tulis disobedience atau ketidaktaatan. Oke, itu saja untuk aktivitas, jadinya seperti ini. Yang kelas besar. Oke.